Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang siklus pendapatan. Sebelumnya kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Oktavia Diah Indriani, Dika Astila, dan Ida Nurfitriani. Apa sih itu siklus pendapatan? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, kita simak video berikut ini ya. Nah, pengertian dari siklus pendapatan atau revenue cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Dan di dalam siklus pendapatan ini tentunya juga terdapat tujuan. Dan tujuan utama dari siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Dan di dalam siklus pendapatan tersendiri itu terdapat aktivitasnya. Dan aktivitas siklus pendapatan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah entry pesanan penjualan. Yang kedua adalah pengiriman. Yang ketiga adalah penagihan. Dan yang keempat adalah penerimaan kas. Aktivitas yang pertama adalah entry pesanan penjualan. Nah, di sini terdapat langkah-langkahnya, dan langkah-langkahnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengambil pesanan pelanggan menggunakan pesanan penjualan. Nah, pesanan penjualan sendiri itu adalah dokumen yang dibuat selama entry pesanan penjualan yang mencantumkan nomor barang, kuantitas, harga, dan syarat penjualan. Dan langkah yang kedua adalah mengecek dan menyetujui kredit pelanggan. Persetujuan kredit ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah batas kredit. Batas kredit sendiri adalah saldo rekening kredit maksimum yang diizinkan bagi setiap pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalu dan kemampuan untuk membayar. Dan yang kedua adalah laporan umum piutang. Laporan umum piutang adalah sebuah laporan yang mencantumkan
saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar. Dan langkah yang ketiga adalah mengecek persediaan. Yang dimaksudkan di sini adalah menentukan apakah persediaan cukup untuk mengisi pesanan sehingga para pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang diharapkan. Aktivitas yang kedua adalah pengiriman. Di dalam pengiriman ini, langkah-langkahnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mengambil dan mengepak pesanan. Dalam hal ini, pengambilan barang dari persediaan dan melakukan pengepakan untuk dikirim. Kemudian dilanjutkan, langkah yang kedua adalah mengirim pesanan, yaitu setelah dikeluarkannya barang dari gudang, kemudian dikirim ke pelanggan. Aktivitas yang ketiga adalah penagihan. Nah, penagihan yang akurat dan tepat dan juganya harus tepat waktu untuk barang yang dikirim itu adalah hal yang sangat penting. Aktivitas yang keempat adalah penerimaan kas, di mana penerimaan kas ini ada berbagai macam prosesnya yang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah daftar pengiriman uang, di mana dokumen yang mencantumkan nama dan jumlah dari seluruh pembayaran pelanggan yang diterima dalam surat. Yang kedua ada peti uang, di mana berisi alamat pos yang pelanggan tuju ketika pelanggan mengirimkan uang. Yang ketiga ada peti uang elektronik, di mana pengaturan peti uang dana bank secara elektronik mengirim informasi tentang nomor rekening pelanggan dan jumlah yang disetorkan segera setelah menerima pembayaran. Yang keempat ada electronic funds transfer, di mana transfer dana melalui penggunaan perangkat lunak perbankan secara online. Dan yang kelima ada financial electronic data interchange, di mana data pengiriman uang dan instruksi transfer dana untuk disertakan dalam satu paket elektronik. Selanjutnya, sistem informasi siklus pendapatan, di mana di sini menjelaskan proses dari siklus pendapatan itu sendiri. Yang pertama, para pelanggan AOE dapat menempatkan pesanan secara langsung melalui internet. Nah, selain itu,
tenaga penjualan menggunakan laptop portable untuk memasukkan pesanan ketika menghubungi para pelanggan. Kemudian, yang kedua, departemen penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon, faks, ataupun surat. Terlepas dari bagaimana sebuah pesanan yang diterima sebelumnya, sistem tersebut dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, mengecek ketersediaan persediaan, dan memberitahu departemen gudang dan pengiriman mengenai penjualan yang disetujui. Kemudian dilanjutkan, para pegawai gudang dan pengiriman memasukkan data mengenai aktivitas mereka segera setelah aktivitas dijalankan, sehingga memperbaharui informasi mengenai status persediaan secara real time. Dan setiap malam, program faktur berjalan dalam modus kelompok, menghasilkan faktur kertas atau elektronik bagi pelanggan yang memerlukan faktur. Kemudian, beberapa pelanggan AOE masih mengirimkan cek kepada salah satu bank daerah yang AOE telah menetapkan peti uang elektroniknya. Tetapi, peningkatan jumlah yang menggunakan layanan pembayaran tagihan secara online bank mereka. Kemudian dilanjutkan, bank tersebut mengirimkan AOE sebuah file yang berisi data pengiriman uang yang digunakan kasir untuk memperbaharui saldo rekening kas perusahaan dan digunakan petugas untuk memperbaharui rekening pelanggan. Nah, di dalam siklus pendapatan ini juga terdapat ancaman dan kemudian akan dilakukan pengendalian. Nah, apa aja sih ancaman dan pengendalian yang dapat dilakukan dalam siklus pendapatan tersebut? Nah, ancaman yang terdapat dalam siklus pendapatan ini adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Nah, kesalahan dalam data induk pelanggan dapat menyebabkan pengiriman barang ke lokasi yang salah, penundaan dalam pengumpulan pembayaran karena mengirim faktur ke alamat yang salah, atau menjual kepada pelanggan yang melebihi batas kreditnya. Kesalahan dalam data induk persediaan dapat menyebabkan kegagalan dalam memenuhi pesanan pelanggan secara tepat waktu karena kekurangan persediaan yang tidak diantisipasi, yang mungkin dapat mengarah pada hilangnya penjualan masa depan. Nah, kesalahan dalam data induk harga ini dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan karena penagihan yang berlebihan atau pendapatan yang hilang karena penagihan yang berkurang. Kemudian, bagaimana sih cara mengendalikannya supaya data induk itu akurat dan valid? Nah, kemudian pengendaliannya itu melakukan berbagai pengendalian integritas untuk meminimalkan resiko kesalahan input data. Dalam hal ini penting loh untuk menggunakan pengendalian
autentikasi dan otorisasi untuk membatasi akses ke data dan mengkonfigurasi sistem sehingga hanya para pegawai yang diotorisasi dapat membuat perubahan data induk. Hal ini perlu mengubah konfigurasi dasar atas peran pegawai dalam sistem ERP untuk memisahkan dengan tepat tugas-tugas yang tidak compatible. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran tentang siklus pendapatan. Semoga bermanfaat bagi semuanya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.